apa gitu Pak yang sebenarnya hal-hal detil yang mungkin kadang tuh terlupakan gitu dalam sektor energi yang kadang bisa berakibat fatal gitu Pak? Bukan fatal lah tapi oke, sekarang kalau dalam project ini sebenarnya setiap project ini ada banyak stakeholders ini yang mereka harus ada alignment. Hai Sobat Apps, kembali lagi di Epods. Epods merupakan ekonomi pembangunan podcast yang merupakan podcast dari program studi ekonomi pembangunan. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang merupakan SDGs juga nih, kalau nggak salah SDGs ke-7 ya, tentang energi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas transisi energi baru terbarukan. Nah, kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang cukup kompeten dan saya rasa sangat kompeten pada bidangnya, yaitu Bapak Andi Tabrani PhD yang merupakan Senior Research Fellow Center for Southeast Asian Studies dan juga pernah menjadi seorang praktisi di bidang energi selama berapa tahun Pak? Kurang lebih belasan tahun lah ya Pak ya. Dan selamat datang Bapak Andi Tabrani, terima kasih atas kesempatannya dan telah menyempatkan waktu di podcast kami ini Pak. Sama-sama, terima kasih juga untuk kesempatannya ini. Sangat bermanfaat nih jumpa anak-anak muda ya. Oke. Baik teman-teman, kali ini aku Bati Prastia sebagai mahasiswa semester 6 Prodi Ekonomi Pembangunan akan memadu podcast kali ini. Pak Andi, ketika kita membahas energi baru terbarukan gitu ya Pak. Energi baru terbarukan ini kan suatu hal yang ada untuk masa depan kita gitu ya Pak ya. Sesuatu yang bukan lagi pilihan tapi sebuah keharusan mungkin ya, kita bisa bilang adalah sebuah keharusan yang akan kita tuju gitu Pak. Dan ketika kita melihat pada negara kita gitu, pada saat ini bauran energi baru terbarukan kurang lebih masih ada di kisaran 13% per 2023 dan harusnya sesuai dengan target pada tahun 2025 kalau saya tidak salah itu harus mencapai 23%. Ini sekitar masih ada gap mungkin 10% gitu ya Pak. Itu kira-kira dengan kondisi tersebut kayak gimana sih Pak sebenarnya EBT di Indonesia? Oke, jadi memang target ini kan memang suatu komitmen ya. Jadi sebenarnya bisa kita lihat sebagai suatu yang mendrive kita untuk berdasarkan pada kebijakan ataupun berdasarkan kepada implementasi, eksekusi proyek dan semuanya. Dan tapi gap ini menurut saya memang kita harus bisa mengurangkan gap ini. Kalau memang tidak tercapai atau segala macam, itu memang kita bisa pahami kalau ternyata memang ada insentif-insentif ya yang mungkin kurang untuk ini yang perlu kita tingkatkan lagi. Tapi menurut saya ini semua tergantung pada komitmen bersama untuk meningkatkan apa tadi namanya capaian daripada energi mix tadi ya, bauran energinya untuk mencapai 23% yang dari sekarang tadi Mas Batik sampaikan adalah 13%. Berdasarkan 23. Jadi kita masih ada waktu 2 tahun. Ya. Betul. Dan itu kalau memang kita masih punya kesempatan, kita bisa tingkatkan. Sebenarnya ini tergantung pada konteks karena ini dilihat daripada energy supply, ya. Kalau energy supply-nya ini memang semakin tinggi, katakanlah 23% ini dari seluruh energy supply yang ada di Indonesia. Ya. Jadi kalau sekarang misalnya ini adalah berdasarkan rasio yang kita harus temui. Kalau ada satu sisi yang meningkat, di sini sisinya tetap, itu juga bisa tetap akan mengubah komposisi dari itu ya. Jadi ini semua masih bisa kita gap ini kita narrowing the gap lah ya. Masih bisa. Tapi yang penting menurut saya adalah bagaimana kita mengimplementasikan proyek-proyek yang sudah ada dalam roadmap. Itu lebih menurut saya yang lebih utama ya. Kalau kita cari sebabnya kenapa, oke lah. Yang penting kita eksekusi proyek seperti apa supaya jalan. Karena roadmap ini yang justru ada komitmen di dalamnya. Ya. Betul. Dan ini yang kalau kita nggak ikutkan roadmapnya, ya mana bisa kita juga capai targetnya. Nah, yang penting sekarang kita kembalikan kepada roadmapnya.
kita coba untuk mengecilkan gap tadi. Oke Pak, ketika kita berbicara tadi tentang eksekusi roadmap gitu Pak, sekiranya sebenarnya apa gitu Pak yang sebenarnya hal-hal detil yang mungkin kadang tuh terlupakan gitu atau mungkin dianggap kayak ini gitu dalam sektor energi yang kadang bisa berakibat fatal gitu Pak. Ya, bukan fatal lah maksudnya. Tapi oke, sekarang kalau dalam project ini sebenarnya setiap project ini ada banyak stakeholdernya. Stakeholders ini yang mereka harus ada alignment, ya. Jadi kalau satu project, katakanlah yang lead suatu project ini adalah suatu institusi A, tapi dia sebenarnya punya stakeholder A, B, C, D semuanya. Yang ini harus semuanya align supaya dia mendukung semuanya. Nah kalau dia hanya sejalan sendirian itu nggak akan bisa. Nah tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita project ini bisa kita implementasikan, kita execute, itu sebenarnya berdasarkan pada apa yang telah menjadi komitmen bersama. Ya, jadi menurut saya project semuanya pada dasarnya adalah baik. Iya. Ya, hanya tinggal mengimplementasikan. Cuman dalam implementasi ini biasanya ada sedikit yang harus kita adjust, kita tweak, kita sedikit. Tapi ini semua memerlukan komitmen. Misalnya kita bisa memberikan insentif supaya project ini, ternyata project ini kalau berdasarkan roadmap harusnya jalan. Tapi nggak bisa karena ada perubahan dari eksternal. Maka kita harus tweak lagi, kita harus adjust. Nah, tapi ini kan perlu komitmen dari alignment dari semua stakeholder. Terpaksa harus ini kita adjust supaya bisa fiskalnya bagus. Nah, ini harus memerlukan pendekatan yang inilah, yang cantik. Kecepatan adjustmentnya juga sangat berpengaruh terhadap eksekusi ya Pak? Sangat penting, karena itu karena eksternal juga berubah cepat kan? Iya. Nah, kita juga harus satu rhythm, satu derap. Kalau enggak, nanti kita ketinggalan. Nah, sebenarnya di luar eksternal itu maksud saya dari luar negeri juga. Iya. Ya, dari luar negeri ternyata teknologi sudah berubah semuanya. Kalau kita nggak ikut berubah, kita harus cepat. Itu nggak bisa gitu ya. Dalam seluruh stakeholder ada yang keluar dari ritme satu. Itu nggak boleh. Itu akan mengganggu yang eksekusi tadi. Sangat. Karena setiap stakeholder itu artinya memang dia ada kepentingan ada di dalam situ. Kalau dia tidak mau align, tidak mau sejalan, ya pasti akan tidak baik. Nggak sesuai lah ya. Gitu. Ada sedikit perubahan jadinya. Tapi Pak, ketika kita berbicara tentang energi, kita ketahui juga memang ketergantungan akan energi fosil juga masih cukup tinggi ya Pak. Dan yang saya penasaran gitu kan, kita semua tahu bahwa energi fosil menghasilkan sebuah emisi yang cukup tinggi. Tapi kenapa sih Pak ketergantungannya itu masih cukup tinggi gitu? Oke, ini saya melihat secara personal ya, secara individu saya pribadi, karena sebenarnya ini kan ada dampak kepada end user. Oke, kalau tadi Mas mengatakan bahwa kenapa kita masih tergantung dengan fossil fuel segala macam, tapi kan ada end usernya. Nah, penggunanya ini yang kita harus jaga juga. Nah, sekarang bisa aja semuanya kita keluarkan, tidak perlu lagi pakai fossil fuel, tapi mahal. Nah, bagaimana dampaknya? Nah, Mas dari studi pembangunan harusnya udah ngelihat kan? Oke, ini kebijakan ini ada dampak, makanya ada kita bikin namanya regulatory impact assessment, supaya sebelum kita membuat regulasi ini ada impact-nya apa? Harus kita assess dulu. Kalau misalnya ternyata masyarakat akan meningkatkan harga tarif listrik semuanya dan itu mengurangi daya beli masyarakat, kan susah juga. Ya, kita harus balance seperti apa. Nah, kalau menurut saya tetap kalau sekarang kita lihat renewable energy semua cost-nya sudah mulai turun ya. Nah, itu sebenarnya perlu diimbangi dengan fiskal kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong supaya transisi ini semakin smooth ya dan bisa menggantikan secara sempurna. Jadi nggak menggantikan tapi jadi masalah. Menggantikan itu sempurna, jadi itu yang kita harapkan lah ke depan. Dan memang dia harus step by step dan pelan-pelan ya Pak ya, karena fosil ini kan sudah beratusan tahun mungkin sudah kita gunakan, jadi memang agak susah, mungkin bukan susah apa ya. Jadi kalau ada sistem ini ada dua kalau Mas mau ganti. Sistem ini ada kita harus paralel, jadi ada dua sistem jalan. Baru habis itu kalau udah oke, udah proven baru kita drop atau kita bertahap.
Nah, biasanya yang kalau secara paralel gini agak mahal, Mas. Karena yang ini yang lama tetap jalan, sistem yang baru jalan juga. Nah, ini akhirnya jadi agak mahal. Nah, mungkin bertahap inilah. Tapi bertahapnya pun harus ada milestone yang harus kita ikuti. Ya. Sesuai dengan rencana-rencana yang tadi itu ya Pak ya? Saya yakin rencana itu tetap baik, semua rencana itu baik. Jadi kurang dikit, sininya baru tambah, yang gitu-gitu kalau kita jalannya fleksibel. Flexibility sangat penting. Dan ketika tadi kan kita berbicara bahwa ada cost yang cukup mahal tadi kalau mau jalan paralel Pak. Tapi apakah memang untuk EBT sendiri Pak, untuk energi baru terbarukan itu costnya kira-kira memang mahal ya Pak? Enggak, dia dari konteks cost, kalau operating cost, menurut saya sekarang sudah menurun dibandingkan mungkin satu dekade sebelumnya ya. Sekarang sudah banyak menurun. Hanya masalah investment ya. Ya, investasi ini yang sangat perlu dukungan dari semua pihak ya. Dan kita harus ingat negara kita negara kepulauan. Ya, jadi infrastruktur sangat penting. Jadi kalau kita pasang ini di sini, pasang ini di sana, kalau hanya untuk kebutuhan market yang kecil, kita harus pertimbangan banyak. Tapi kalau di Jawa ataupun di Sumatera, oke. Ya, karena pasarnya bukan pasar lah, tapi artinya penggunanya banyak. Ya, jadi kita bisa mencapai yang namanya kalau dalam ekonomi mungkin Anda ini economies of skill-nya masuk. Karena investasi ini yang penting economies of skill-nya kan. Kalau kita nggak bisa mencapai economies of skill, semua investasi akan jadi mahal. Jadi ada skala ekonominya yang perlu kita sebagai threshold kita harus capai. Berarti memang benar yang tadi masalah stakeholder ini bahkan di level negara pun sangat penting terkait infrastruktur, karena memang nggak mungkin juga kita mau bangun pembangkit di Kalimantan tapi misalkan belum ada infrastruktur, berarti harus infrastrukturnya dulu. Infrastruktur harus masuk dulu supaya untuk mengurangkan biaya investasi tadi. Kalau Anda harus minta si project owner yang dari EBT untuk bangun jalan kan jadi mahal. Mungkin minta tolong dari Pemda bangunkan jalan, jadi bisa lebih murah. Jadi harus ada kerjasama dua belah pihak gitu atau berapa pihak? Banyak pihak gitu. Banyak. Tapi untuk kira-kira gitu Pak, untuk iklim investasi EBT tersendiri gitu, kira-kira dari perusahaan-perusahaan swasta gitu sebenarnya banyak nggak sih Pak yang mau invest? Sebenarnya kalau menurut saya dengan adanya peraturan yang terbaru dari peraturan presiden yang terbaru ini pun semuanya mendukung semuanya. Ya. Hanya masalahnya kalau menurut saya kalau satu peraturan ini mungkin tidak bisa mencakup semua keperluan ya. Jadi mungkin ini oke untuk satu perusahaan atau untuk satu sektor tapi tidak oke untuk satu. Nah, yang terpenting adalah flexibility. Jadi sebenarnya payungnya ada sudah. Yang penting sekarang kita bagian implementasinya yang lebih fleksibel. Kalau misalnya perusahaan A memerlukan insentifnya seperti ini, ya kita coba pikirkan seperti apa. Kalau perusahaan B kendalanya ini, bagaimana insentif yang diperlukan. Jadi semuanya artinya case by case atau mungkin tailor made lah. Jadi tergantung apa perusahaannya. Kita sulit kalau investasi ini kita mengeneralize dan kemudian kita mengharapkan investasi masuk semua. Kita lihat karena setiap perusahaan punya karakteristik berbeda. Ada satu perusahaan yang memang sangat agresif, ada yang sangat mereka hati-hati sekali. Nah, ini kan lain, pendekatannya akan berbeda. Ada memang perusahaan yang karena memang udah besar, dengan perusahaan yang sifatnya low cost company, ini mereka lebih agile kan, lebih gampang. Ada perusahaan yang besar, memang dia investasi tapi ya agak harus hati-hati. Pelan-pelan. Nah, itu kita karakteristik yang kita harus perhatikan. Nah, berarti apakah sebenarnya perlu diturunkan lagi Pak dari peraturan yang udah ada? Apakah perlu ada peraturan turunan atau sebenarnya tinggal fleksibilitas dari institusi aja? Menurut saya hanya biasanya selalu itu kalau ada peraturan biasanya ada petunjuk untuk pelaksanaannya kan. Nah, itu saja itu yang kita adjust supaya bisa fleksibel. Kalau ada perusahaan seperti ini karakteristiknya dia boleh. Kalau ini udah boleh. Jadi kalau misalnya di bidang saya yang sifatnya dulu ada di oil and gas, memang kita ada macam scaling skill. Jadi kalau perusahaan ini seperti ini, kita boleh terapkan yang ini. Nah, jadi masing-masing sangat fleksibel tergantung pada karakteristik daripada perusahaan, karakteristik daripada misalnya, tentulah kalau Anda mau invest di Kalimantan dengan invest di Sumatera akan berbeda. Iya. Anda nggak bisa pakai hanya satu benchmark aja.
Anda mau ke Kalimantan harus seperti ini, ada indeks kemahalannya seperti ini, faktor ini harus faktorin dalam kajian ekonominya. Gitu. Kalau untuk best practice sendiri ini kira-kira ada nggak Pak? Misal atau negara atau apa yang kajian atau investasi atau iklim renewable energinya sudah oke gitu? Sebenarnya banyak Mas, apalagi kalau di negara-negara Eropa itu banyak lah itu. Sebenarnya sangat banyak. Memang masalahnya sekarang tidak semua terus bisa kita ambil, adopt, terus masukkan ke sini kan. Kita pun ada punya karakteristik sendiri di Indonesia ini. Karena kita adalah negara kepulauan. Terus sumber daya energi terbarukannya pun berbeda, intensitinya pun berbeda. Mungkin kalau negara-negara 4 musim, intensity dari untuk solar panelnya lain. Indonesia ini kadang-kadang ada mendung, kadang-kadang ini segala macam kan, itu harus dipertimbangkan. Kalau mereka kalau lagi musim semi memang panas, karena sebenarnya bukan panasnya yang diambil juga kan, tapi sebenarnya UV-nya ini kan. Nah kalau UV-nya nggak ada awan, kalau di sini gimana? Banyak mendung. Akhirnya banyak pakai baterai. Nah itu susah, harus menimbang. Berarti memang karakteristik itu sangat membeda-bedakan banget ya. Iya, dan itu yang mempengaruhi kita untuk mengambil kebijakan juga karena melihat dari situ. Tapi apakah itu juga berpengaruh Pak terhadap misal korporasi mikirnya jadi kayak, wah kalau di negara ini mau bikin yang sama kayak negara A, gue kurang bisa untung nih. Kira-kira itu jadi berpengaruh juga nggak Pak? Itu yang sebenarnya kita sebagai pemerintah ataupun sebagai stakeholder, ya saya nggak bilang pemerintah tapi sebagai stakeholder yang harus jeli melihatnya bagaimana tadi kita mau masukkan kita adjust supaya sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi gini, kadang-kadang perusahaan dan mau masuk ke Indonesia dia sudah punya standar dari mother company-nya kan, misalnya untuk ini adalah investment rate ratio-nya untuk internal rate ratio-nya IRR-nya dia harus mencapai 20%. Ya, kita akan bantu. Kita sebagai stakeholder di sini, ya kita akan bantu bagaimana dia untuk mencapai 20%. Tentu transparansi. Artinya dia harus open book. Dia harus buka mana cost kamu, mana seperti ini. Kita lihat bagaimana kita sebagai stakeholder di Indonesia akan membantu untuk mencapai threshold tadi. Kalau semuanya di-keep, ya susah. Susah juga. Jadi memang harus open gitu. Dan itu memang sesuatu yang sifatnya ya masih challenging lah ya. Kalau di sektor lain mungkin bisa seperti itu diperlakukan. Jadi mungkin kita harus adalah trust di sini ya untuk itu. Tapi untuk yang masalah tadi terkait untung nggak untung gitu Pak. Tapi sebenarnya untung nggak sih Pak kalau untuk saya sebenarnya penasaran terkait apakah Bapak tuh gitu sebenarnya perusahaan renewable energy itu sebenarnya untung nggak sih Pak? Karena kan yang kita tahu kan karena biayanya gede nih. Apakah dia bakal untung gitu? Kita jadi bertanya-tanya juga gitu. Ini apakah dia bisa untung? Sebenarnya gini Mas ya. Kalau untung dari konteks perusahaan ya, sebenarnya itu kan tergantung pada komitmen lah ya. Jadi misalnya perusahaan kita seperti ada yang dengan peraturan itu ya, kita kasih selling price lah, harga tertinggi yang bisa kita bayarkan ya sebagai untuk kontrak ya. Nah dari sini ternyata Mas Batik kalau saya masuk kan nggak untung, gimana caranya mau untung? Ya, tapi ini dalam konteks yang bersih ya, gimana caranya untung? Ya udah kalau gitu mungkin kita akan bikin seperti ada allowance daripada capital allowance, capex uplift, tax deferral. Banyak fiskal yang boleh kita masih ini tanpa mengubah semua tatanan. Misalnya pajak harus turunkan, enggak juga. Tapi hanya bagaimana kita membuat satu adjustment sehingga dengan demikian secara implisit boleh kita mengurangkan biaya. Ya, seperti itu. Itu yang harusnya dibantu oleh semua stakeholder. Nah, kalau misalnya sebagai contoh ya, kalau kita memasukkan satu barang, mobilizing cost kadang-kadang besar. Iya, betul. Ya, untuk masukkan barang ini. Ini boleh kita bantu nggak seperti itu? Jadi dia bisa menjadi murah. Nah, seperti yang sekarang pemerintah juga sangat harapkan kan, untuk menunggu waktu tunggu di pelabuhan harus turunkan.
Jangan terlalu lama lagi menunggu. Proses harus dipersingkat. Nah ini semua kan menghemat waktu. Jangan lupa Mas, investasi itu tergantung waktu. Artinya 1-2 hari itu biaya, cost itu. Bukan hanya berharga dari sisi ini, tapi itu ada biayanya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Jadi kalau ada delay 1 bulan, waduh itu udah besar biayanya. Nah itu harus kita coba di mana konteksnya yang bisa kita bantu sebagai stakeholders, kita bantu. Berarti memang harus ada sebuah apa ya bahasanya? Mungkin sistem yang good juga di tempat yang mau diinvestasikan gitu, harus dan memang sudah terbentuk iklim gitu. Ya, keterbukaan juga. Jadi memang kita terbuka bisnisnya seperti ini mau supaya bisa untung sebenarnya. Sebenarnya kan bukan kita mencari untung sebesar-besarnya. Itu kan suatu konsep yang sebenarnya nggak tepat ya. Kita bukan untung sebesar-besarnya, tapi kita bisa menutup cost of capital, kita menutupkan apa-apa yang biaya yang diperlukan, dan penting untuk bisa menginvestasi balik. Itu saja, bukan terus kita untung-untung besar-besar, wah itu wah nggak boleh kayak gitu. Bukan profit ya, bahaya. Karena ini kan kita outputnya adalah listrik, nah, listrik kan untuk pemasaran. Iya betul. Gitu. Berarti memang insentif-insentif dari stakeholder atau usaha-usaha juga akan sangat mendukung iklim si investasi ini ya Pak? Pasti. Dan itu pasti akan sebagai saya punya pengalaman di sektor lain ini, mereka memang akan menunggu sekali. Dan insentif-insentif ini akan mereka masukkan factor in ke dalam kajian ekonomi mereka, ekonomi assessment mereka. Ya, dan penting itu jadi komitmen. Kalau sekiranya Mas Batik udah bilang, oke, saya kasih insentif seperti ini, berdasarkan peraturan-peraturan ini, mereka akan pegang itu betul. Masukkan dalam kajian, mereka lihat kan seperti itu. Dan jadi nggak bisa kita hanya kita sendiri mereka-reka, Andi membuat kajian sendiri, terus menurut saya perusahaan akan bisa untung. Menurut saya, tapi menurut perusahaan nggak untung, nggak bisa karena ada sesuatu yang kita nggak lihat tadi Mas. Kita nggak terlewat itu, overlook. Karena saya bukan praktisi ini misalnya. Oke. Gitu Mas. Tapi mungkin kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir gitu ya Pak ya. Bagaimana bagaimana sih kita harusnya melihat potensi EBT yang ada di Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan gitu Pak? Harusnya EBT di Indonesia itu harus kayak gimana gitu Pak? Ya sebenarnya EBT sangat potensial sekali ya. Dari sisi ekonomi pun, kalau Mas dari energi dari tadi saya pembangunan ini investasi kan sangat diperlukan ya. Iya betul. Salah satu dalam equation kita untuk income. Jadi menurut saya potensinya sangat besar. Kan tadi juga kita ada diskusi bareng-bareng ya. Potensinya masih sedikit sekali yang kita manfaatkan saat ini ya, sampai tahun as of 2022. Jadi sebenarnya masih besar potensi itu. Cuman sekarang mengapa investasi agak lambat? Ini yang harus kita benar-benar kita telaah, dan stakeholder harus align semuanya supaya ya ini tadi kita bisa narrowing the gap. Uang ada potensi, ada pemanfaatan, gapnya besar banget, ya kita harus coba mengecilkannya. Gitu. Angka-angka itu akan naik sendiri kalau memang eksekusinya udah top lah ya. Ya, kalau itu jadi kalau perlu memang apa dari pengusaha yang mereka inginkan apa, ya, itu kita akan coba absorb. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita bersama Prof. Andi terkait transisi energi di Indonesia. Memang memiliki sebuah potensi yang besar, juga memiliki tantangan. Sekali lagi seperti apa yang sudah kita bahas, juga perlunya komitmen dan juga koordinasi antara seluruh stakeholder baik swasta, pemerintahan untuk sama-sama menyukseskan transisi energi di Indonesia maupun di seluruh dunia mungkin ya, karena menjadi agenda bersama di BSDGs. Dan mungkin untuk teman-teman yang punya pendapat pribadi bisa ditulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa like and subscribe, dan tunggu terus konten-konten epods berikutnya. Saya Bati Prastia pamit undur diri, see you.